Selamat datang di Audio Our Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting insya Allah kita semua dalam kondisi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selamat datang bergabung buat teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Mudah-mudahan kemudian ada banyak manfaat yang bisa didapatkan di sini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya di pojok ini, dan untuk terus mengupdate video-video kami yang terbaru. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait dengan satu tema, yaitu manusia yang paling pelit di atas dunia. Jadi manusia yang paling pelit di atas dunia. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi ada satu jenis manusia, kata Nabi, yang sangat pelit di atas muka bumi ini. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang paling kikir. Kalau ada orang kikir yang kita kenal mungkin dalam keseharian ya, tidak bisa membantu, tidak bisa kemudian memberikan makan karena mungkin karena mungkin makanannya terbatas misalnya, tidak membantu dari segi finansial ya, tidak membantu dari segi materi. Mungkin banyak kita temukan ya dalam kehidupan, dalam keseharian kita terkait orang-orang yang sangat pelit dalam hidup. Tapi menurut Nabi kita Muhammad SAW, ada manusia yang sangat pelit di atas muka bumi ini. Siapa mereka? Kata Nabi, mereka yang sangat pelit adalah mereka yang apabila disebut namaku di samping mereka, mereka tidak mengucapkan sholawat ke atasku. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, manusia yang sangat pelit adalah mereka yang apabila disebutkan namaku di sampingnya, mereka tidak bersolawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini disampaikan dengan sangat jelas bahwa manusia yang tidak mau bersolawat, manusia yang enggan bersolawat ke atas Nabi, ketika mendengarkan nama Nabi disebut, mereka tidak mau bersolawat ke atas Nabi, maka itulah kemudian manusia yang sangat pelit di atas muka bumi ini. Bukan mereka yang kemudian yang menahan materi, bukan ya. Walaupun itu termasuk yang kikir juga, tetapi ada yang lebih dahsyat, yaitu mereka yang tidak mau bersolawat ke atas Nabi. Berat lisan mereka ketika mau mengucapkan solawat. Maka itulah kemudian manusia yang sangat pelit. Kenapa kemudian disebut sebagai manusia yang sangat pelit? Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu yang kita harapkan syafaatnya ya, di hari kemudian nanti. Ketika kemudian kita dalam kondisi susah, ya, ketika dalam kondisi yang sangat haus, sangat membutuhkan pertolongan di yaumil akhir nanti, maka satu-satunya yang bisa menolong kita adalah syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya yang kemudian kita akan minta, syafaatnya yang kita tunggu di yaumil akhir nanti. Nah, kalau kita misalnya kikir ya, kalau seandainya kita tidak pernah bersolawat ke atas Nabi, maka bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil akhir nanti? Padahal Nabi kita Muhammad SAW merupakan satu-satunya kemudian yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu kita disampaikan untuk bersolawat ke atasnya. Satu kali kemudian kita bersolawat ke atas Nabi, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan atas satu solawat yang kita lakukan. Jadi suatu solawat yang kita ucapkan ke atas Nabi,
maka dia berikan kita 10 kebaikan. Oleh karena itu jangan pernah kikir, jangan pernah kemudian menahan lisan kita atau muncul rasa malas ketika bersalawat ke atas Nabi karena keutamaan yang sangat besar. Sampai kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawat ke atas Nabi dan berikan salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah saja dan para malaikat itu bersalawat ke atas Nabi, apalagi kita umatnya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat ke atas Nabi dan menyanjung, memberikan salam penghormatan ke atasnya. Sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika mendengar Nabi disebutkan misalnya nama Nabi Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dalam bacaan, dalam ceramah misalnya, dalam pertemuan, ketika disebut nama Nabi, maka kita balas dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mendengar nama Nabi, ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dimanapun, kapanpun ketika kita mendengar nama Nabi, maka kita menjawab dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itulah kemudian bentuk prakteknya yang bisa kita lakukan agar kita tidak tergolong menjadi orang yang pelit di atas muka bumi ini. Dan dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengucapkan sholawat sebanyak-banyaknya di waktu-waktu senggang kita dalam rangka untuk mendapatkan cinta Nabi, cinta Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang yang nantinya mendapatkan syafaat beliau. Ini saja mungkin yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempraktekkan dan diamalkan dalam keseharian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.